secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Wasiat itu sendiri melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan. Jadi kiai-kiai yang udah terkenal sekalipun jangan memberikan komentar yang kurang baik. Artis kondang Dorce Gamalama buka suara terkait wasiatnya yang menuai polemik. Dorce Gamalama membeberkan firasat jika waktunya di dunia ini sudah tak lama lagi. Bahkan Dorce Gamalama mengaku sudah menyiapkan kain kafan jika dirinya meninggal dunia. Selain itu, dia juga berwasiat ingin dikebumikan sebagai perempuan. Hal itu ditanggapi oleh banyak kiai dan ulama sebagai suatu hal yang dilarang oleh agama. Sederet nama kiai ngetop pun ikut mengomentari wasiat Dorce seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad dan Gus Miftah. Gus Miftah menilai wasiat Dorce yang ingin dimakamkan sebagai perempuan tidak sesuai syariat Islam. Yang pertama, saya mendoakan Bunda Dorce mudah-mudahan sembuh, kondisinya membaik dan bisa kembali beraktivitas. Kemudian memang saya dengar ada beberapa wasiat ya kayaknya dari beliau itu. Salah satu yang saya dengar itu nggak usah ada upacara doa tahlil 40 hari kalau nggak salah. Kemudian yang kedua soal dia diminta untuk dimakamkan secara perempuan. Jadi begini, kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Jadi ini memang sangat kontroversi ya, sangat kontroversi. Artinya kontroversi itu memang persoalan transgender ini menjadi diskusi yang tidak pernah ada endingnya, terus ada diskusi itu. Jadi yang pertama, dalam surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan jenis kelamin itu cuma ada dua. Jadi dari jenis laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa unsa. Kemudian dalam fikih itu ada jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu adalah orang yang dalam tanda kutip berjenis kelamin dua, cewek atau cowok. Dua-duanya ini ada. Nah, persoalannya adalah dia mau dijadikan cewek atau cowok itu dengan analisa medis. Contoh yang kemarin terbaru itu tentang anggota TNI itu Andri Manganan. Manganan. Itu kan yang tadinya dikira cewek, tapi ternyata setelah dianalisa medis melalui Pak Kasar waktu itu Bang Andika, ternyata ini cowok gitu. Maka kemudian yang cewek ditutup, yang cowok dipertahankan. Artinya demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang punya kecenderungan seperti itu, maka dianalisa medis. Kalau memang dia kecenderungannya cewek, maka alat kelaminnya cowok dihilangkan. Itu dengan rekomendasi medis. Nah, yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya sayuksianya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan umumnya antara laki-laki dan perempuan soal kain kafan, perempuan jauh lebih banyak. Kemudian soal sholat jenazah, niatnya dan lain sebagainya. Ini kan tentunya berbeda. Ini berbeda. Jadi kalau saya kecenderungannya siapapun yang lahir sesuai dengan jenis kelaminnya, ya itulah cara dia dimakamkan. Ya secara fikih saya pikir tetap kembali kepada kodratnya. Kodratnya dia laki-laki, ya dimakamkan laki-laki. Mungkin orang bilang kan dimakamkannya sama ya, beda om.
dari jumlah kain kafannya aja laki-laki dan perempuan kan beda, berapa lapisnya kan beda. Terus kemudian soal niat sholatnya, sholat niat jenazah perempuan dan laki-laki kan juga beda. Doa berdoanya umpamanya, kalau laki-laki menggunakan domirhu Allahumma gfir lahu, kalau cewek menggunakan kalimat ha Allahumma gfir laha. Ya kalau benco masuk uha. nah itu. Jadi kalau saya menyarankan ya sesuai dengan kodratnya lah. Beliau dulu terlahir sebagai laki-laki, ya, meninggalnya ya secara laki-laki. Lahir jantan, yang meninggalnya jantan lah kira-kira. Secara perempuan artinya dia berarti dia menghendaki yang memandikannya adalah perempuan lah kira-kira begitu. Jadi kan apa ya? Bagaimana berbicara soal wasiat? Wasiat itu harus dilaksanakan ketika wasiat itu ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kemaksiatan, apalagi melanggar syariat. Tapi kalau wasiat itu sendiri melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan. Contoh wasiatnya bagus-bagus mau menjadi orang tua kepada anak-anaknya, tolong pembagian waris yang saya tinggalkan dibagi dengan sebaik-baiknya, entah dengan menggunakan hukum Islam maupun dengan hukum adat istiadat, dibagi rata. Ya sudah, itu kan ada kebaikan di dalamnya. Tapi kalau kemudian ada unsur yang melanggar syariat, bahkan pertentangan, ya jangan dilaksanakan. Kalau saya sendiri mamanya ya tetap mendoakan. Wong kita juga belum tahu kok, saya sama Bunda Dorce matinya duluan sama juga tidak tahu kan, namanya nyawa kan gitu. Tapi kalau seandainya ada kawan yang berpulang ya tetap kita doakan. Nah, kalau saya mendoakannya, setahu saya kelahirannya seperti itu ya saya doakan seperti dia lahir. Menanggapi itu, Dorce meminta para ulama untuk tidak membesar-besarkan persoalan tersebut. Pasalnya, dia menyerahkan segala keputusan terkait pemakaman kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kiai, ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mau ngurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jadi kiai-kiai yang udah terkenal sekalipun jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang kiai memberikan suguhan dan juga himbauan kepada seseorang siapapun, karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum. Denny Sumargo yang pertama kali mengangkat keinginan Dorce itu pun ikut berkomentar. Oh, kemarin lihat kondisi Bunda. Sebenarnya saya izin dulu buat Bunda dan keluarga yang menonton ya. Jadi kemarin lihat Bunda tuh kondisinya menurut saya sih membaik ya. Udah mendingan dibanding di video-video yang gue lihat di sosial media. Terus dia juga menceritakan keresahan dan keluh kesahnya gitu, seputar tentang sakitnya sih. Melihat fisik Bunda yang artinya kan duduk di kursi roda kok. Iya. Yang terbiasa kita lihat selalu warawiri berkegiatan dan sekarang harus duduk di kursi roda. Iya, gue cukup. Hujan. Oh lanjut kok. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Harus suara hujan ya. Suaranya bagus kok. Iya. Jadi gue ngelihat kondisi Bunda kan yang biasanya sehat, bugar. Terus gue ngelihat kondisinya yang kemarin itu gue cukup sedih pasti. Kenapa? Karena gue adalah salah satu orang yang mengikuti zaman ketika Bunda tuh masih sangat aktif ya. Dan menurut gue Bunda itu bukan entertainer yang bermain di sensasi, tapi lebih ke prestasi ya. Dan gue sekaligus silaturahmi dan kenalan langsung sama Bunda, dan gue seneng banget akhirnya gue bisa ketemu dengan sosok yang gue senengin
dan juga gue terhibur dengan karya-karyanya dari gue waktu kecil. Terima kasih. Cerita apa aja kok mungkin Bunda waktu sama Madin? Apanya? Cerita apa aja? Cerita, ya itu yang di podcast gua, itu semua yang disampaikan. Jadi setelah gua ngobrol di podcast itu, dia langsung istirahat. Dan pokoknya intinya semua yang di podcast gua itu mulai dari dia tuh maunya apa sih, apakah dia perlu biaya atau apa, dia udah jelasin. Sebenarnya dia pengen sembuh, dia pengen mungkin perhatian, dan dia juga cerita kalau nanti dia tuh pengennya setelah gue nggak mau ngomong takut gue nggak berani. Pokoknya gitulah, nontonnya di podcastnya itu. Oh, ini kan katanya kabarnya kan Bunda kena Alzheimer ya, artinya Iya. lupa beberapa momen atau gimana kemarin tuh pertama kali bertemu sempat lupa atau sempat Oh, menanyakan? jadi gini, gue tuh belum pernah ketemu Bunda Dorce baru kemarin. Terus gue pas ngobrol sama Bunda itu memang gue lihat dia agak lama, agak lupa-lupa kayaknya ya. Memang agak sedikit, kalau kita lihat agak kurang nyambung, tapi ada juga yang nyambung kok. Gimana ya, kondisinya begitu deh. Kondisi orang yang lagi sakit lah ya. Terus dianya juga coba untuk cerita. Jadi apa ya? Gitu deh. Gitu lah kayaknya. Oh, kemarin cerita juga ada Bunda Dorce itu terkait pengen dimakamkan secara konsual. Itu. Jadi gimana itu? Ya itu udah pesannya dia. Jadi pesannya beliau, kan gue sempat tanya satu pertanyaan yang menurut gue cukup sensitif, tapi gue minta maaf dulu karena gue sempat bilang, Bun, kalau Bunda mau jawab jangan jawab ya. Tapi ini mungkin kalau Bunda berkenan ya silakan. Dia jawab gitu, kalau Bunda itu nanti dia kepengennya ya sebagai wanita dimakamkannya gitu. Itu pesannya dia. Nah, kalau misalkan yang kami bicarakan soal biaya dan APBN segala macam, mungkin awalnya sama sih Bang itu Bunda Dorce cerita Bang. Jadi Bunda Dorce itu cerita waktu itu udah dikasih bantuan sama Pak Jokowi, juga sama Ibu Megawati, juga sama beberapa kerabat gitu. Nah tapi yang paling ditekankan dua nama itu dari podcast ngobrol saya. Saya nggak tahu yang lain karena dia nggak mention namanya, cuman dia cuma bilang ada juga kerabat yang lain dari sama-sama teman entertainer itu. Cuman yang itu terus dia mention. Nah salah satu hal yang dia kepengen banget itu sembuh, itu dia kepengen banget ketemu Ibu Megawati. Kalau menurut ceritanya dia tuh kepengen banget nyanyiin Ibu Megawati lagu apa itu ya judulnya Bu, My Way. Nah itu dia pengen banget. Nah kalau gue lihat nih Bunda ini sepertinya dia lagi butuh perhatian sih mungkin, jadi gelisah sih dianya jadinya. Tapi kemarin karena banyaknya perhatian juga dari teman-teman selebriti yang datang juga, itu cukup menghibur dia sih sejauh ini ya. Dari Kodensu sendiri untuk akankah membantu secara finansial, artinya untuk akses atau gimana? Membantu secara finansial? Masa gue ngomong ya? Ya ada lah. Cuman maksudnya ya itu kan nggak perlu gue itu kan. Ya ada bantu, kita ada bantu gitu kan. Tapi apa sih alasan Bunda Dorce mau gitu hadir di podcast tadi? Saya juga nggak tahu itu. Beneran gue nggak bohong ini. Jadi gue tuh nggak kenal Bunda Dorce. Kalau mungkin yang datang ke situ kenal, teman-teman gue nggak kenal. Jadi salah satu kru gue itu punya kontaknya. Terus dia ngubungin, terus tiba-tiba kru gue bilang, Kak, si Bunda Dorce mau tuh di podcastnya Kak Densu. Hah? Serius lu? Iya, gue nggak kenal. Dia kemarin gue ngubungin, dibilang dia mau. Oh, ya udah deh kalau gitu kita kesana aja, gue bilang. Oh ya udah kita kesana, terus udah ngatur waktu kesana. Nah waktu itu memang kebetulan sih gue datangnya itu pagi. Jadi sekitar jam 11, terus gue akhirnya bincang-bincang juga tuh sama orang sekitarnya. Dan kalau katanya sih memang Bunda Dorce itu apa ya, butuh perhatian gitu. Berarti kemarin podcastnya itu dilakukan di rumahnya Bunda ya? Katanya bukan rumahnya yang itu, tapi salah satu
punya dia kayaknya deh, gue nggak ngerti. Pokoknya itu bukan rumahnya. Nah di situ tuh ada rumah gadang. Nah rumah gadang ini ada foto-fotonya Bunda Dorce dan banyak mungkin kenang-kenangan yang ditaruh di situ. Nah itu yang dia bilang mau dia jual dan uangnya itu dia pengen wakafkan.